Mari kita mencoba untuk membuka cakrawala kita dalam tema ini supaya banyak kebaikan yang kita peroleh, supaya membentuk petunjuk dalam kehidupan kita menjadi lebih baik. Ketika kita bicara muslimah, tentunya kita paham bahwasanya di antara komponen penting untuk membentuk peradaban dan membentuk kemenangan itu diletakkan apabila wanita-wanita pada satu komunitas dan satu bangsa itu benar. Kalau wanitanya benar dan lurus, kemenangan itu pasti mudah terbentuk. Maka sama pula ketika kita bicara tentang kemenangan Islam pada awal-awal abad pertama ketika Islam ditegakkan, maka sesungguhnya di antara komponen penting yang menjadikan Islam tegak di atas muka bumi, yaitu adalah karena Islam mampu melahirkan para wanita-wanita yang lurus, wanita-wanita yang benar pada kehidupannya, melaksanakan kewajibannya, sampai akhirnya tercapailah kemenangan Islam. Karena kemenangan Islam itu dekat apabila kaum wanita itu sudah memiliki komitmen pada kebenaran dan track record hidupnya itu berjalan di atas petunjuk ilahi yang ditetapkan oleh Allah. Makanya orang kafir itu adalah kaum yang paling tidak suka apabila mendapati kaum muslimah di dalam Islam itu benar. Makanya moncong-moncong senjata diarahkan oleh mereka kepada kaum muslimah di agama ini supaya kaum muslimah itu rusak, dikeluarkan kaum muslimah dari ruang-ruang rumah-rumah mereka untuk dikeluarkan, lalu kemudian ditumpahkan ke jalan dan di tempat-tempat umum, dibuat berbagai macam perlombaan-perlombaan untuk mengeluarkan wanita dari tempat-tempat fitrahnya, dan mereka menggelontorkan dana sampai puluhan triliun ketika mereka berusaha untuk merusak kehidupan fitrah wanita, karena mereka tahu kalau wanita-wanita di dalam Islam itu sudah rusak, maka mereka paham kemenangan Islam itu akan lama terjadi ketika kaum muslimahnya itu tidak merasakan atau tidak mengetahui kebenaran di dalam Islam. Makanya akhirnya berbagai macam agenda dilakukan sama orang-orang kafir supaya merusak kehidupan wanita, terutama wanita muslimah yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Makanya kemudian akhirnya itulah perkara yang dilakukan oleh mereka setiap waktunya untuk merusak kehidupan muslimah. Ketika wanita-wanita muslimah itu sudah rusak, maka seluruh komponen yang ada di sekitar wanita itu pun menjadi rusak. Pertama kali yang akan rusak ketika wanita itu telah rusak, suaminya tidak akan memiliki partner akhirat yang baik. Karena apa? Karena wanita yang dihalalkan dan dinikahi olehnya sudah rusak. Akhirnya suami tidak bisa selamat akhiratnya ketika istrinya juga tidak mampu membantunya untuk meraih keselamatan di akhiratnya. Anaknya akan menjadi rusak karena dia tidak memiliki sandaran ibu yang bisa mengarahkan dia kepada visi dan misi yang benar pada hidupnya, karena ibunya pun tidak memiliki visi dan misi dalam hidupnya sesuai dengan keridhaan Allah. Orang tuanya akan rugi karena sesungguhnya dia memiliki beban yang berat ketika anaknya tidak mengerti petunjuk ilahi pada kehidupan. Akhirnya kalau seorang wanita itu sudah rusak, maka yang kita dapati adalah seluruh komponen yang ada di sekitar wanita itu pun menjadi rusak. Jangan mengharapkan pahlawan Islam itu lahir kalau wanitanya bengkok, karena sesungguhnya pahlawan Islam itu lahir dari rahim yang taat kepada Allah dan wanita yang beriman kepada Allah. Maka itulah yang menjadikan akhirnya agenda orang kafir itu ketika ingin merusak Islam supaya mereka tidak perlu berhadapan senjata dengan kaum muslimin, mereka rusak dulu kaum muslimah di dalam kehidupannya supaya setiap anak yang dilahirkan mereka tidak ada yang punya komitmen untuk membela kebenaran dan menghadang laju kekafiran yang diusung sama orang-orang kafir kalau wanitanya sudah rusak. Dan itulah yang paling mengerikan kalau kita tidak memperhatikan kaum muslimah.